Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala mubarak. Syahrul Ramadan, Sahrul Syam, Sahrul Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'da ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Puji syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil lahir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, di 10 terakhir Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril menuturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu di zaman Bani Israel itu ada seorang waliullah yang bernama Sam'un Al-Ghazali. Beliau ini adalah seorang ahli perang. Dia menebas pedangnya 1000 bulan dengan pedangnya yang terbuat daripada rahang onta. Maka ketika dia satu kali mengayunkan pedangnya, maka tidak terhitung daripada orang-orang kafir ini yang terbunuh. Dan biasa kalau ada orang yang kuat yang tidak suka tentu banyak. Maka istri Sam'un ini menjadi sasaran bagi orang kafir. Mereka mendatangi istri Sam'un dan berkata, "Wahai istri Sam'un, bunuhlah suamimu." Kata beliau, "Aku tidak dapat membunuh suamiku. Kami akan membelimu tali." Maka diberinya tali. Kemudian ketika Sam'un sedang tertidur, diikat oleh istrinya dengan ikatan yang kuat, dan menurut kita tidak akan mampu terputus. Maka ketika terbangun, Sam'un bertanya kepada istrinya, "Siapa yang telah mengikatku?" Maka dia menjawab, "Aku yang mengikatmu untuk mengujimu." Maka dengan satu kali sentakan saja tali itu terputus. Keesokannya orang kafir datang lagi, bukan tali yang dibawa, rantai. Ketika Sam'un tidur di malam berikutnya, maka istrinya merantai Sam'un ini dengan kuat, dan menurut pendapat dia tidak akan mampu terbuka. Maka ketika Sam'un terbangun, dia berkata, "Siapa yang telah mengikatku?" Istrinya menjawab, "Akulah yang mengikatmu untuk mengujimu." Maka dengan satu sentakan saja rantai-rantai itu pun terputus. Maka Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah salah satu daripada wali-waliullah. Tidak ada yang mampu mengalahkanku kecuali rambutku sendiri." Dan Sam'un Al-Ghazali mempunyai rambut yang panjang. Maka ketika Sam'un tertidur, dipotong rambutnya oleh istrinya, kemudian diikat 4 ikatan di tangannya, 4 ikatan di kakinya. Ketika terbangun, dia berkata, "Wahai istriku, siapa telah mengikatku? Aku untuk mengujimu." Maka dengan sekuat tenaga Sam'un berusaha untuk melepas ikatan, maka tidak mampu melepas ikatan itu. Maka dipanggillah Al-Gojo orang-orang kafir ini. Maka Sam'un dibawa ke suatu rumah penjagalan, diikat, dipotong kupingnya, dicongkel
matanya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dan mereka orang-orang kafir bersukaria melihat kemenangan atas Sam'un al-Ghazali. Pada saat itu Allah mewahyukan kepada Sam'un, wahai Sam'un, apa yang ingin kau lakukan? Maka Sam'un berkata kepada Allah, ya Rabb, kembalikan kekuatanku agar aku mampu menggerakkan tiang ini. Maka seketika Allah kembalikan kemampuannya, digerakkan tiang, maka jatuh itu rumah penjagalan, maka meninggallah orang-orang kafir yang ada dalam itu. Dan setelah itu Allah kembalikan semua bagian tubuh Sam'un yang terpotong itu dan utuh kembali. Dan setelah itu siang hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa dia menebaskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berlangsung selama 1000 bulan. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan kejadian ini. Ya Rasulullah, apa balasan ya Rasulullah? Apa pahala untuk Sam'un ini ya Rasulullah? Rasul pun mengeleng, saya tidak tahu. Maka Allah menurunkan wahyunya, inna anzalna, sampai akhir ayat itu. Maka orang yang beribadah, mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan sama dengan beribadah 1000 bulan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cari Ramadan Lailatul Qadar ini dalam bulan suci Ramadan, di malam-malam yang ganjil, 21, 23, malam ini malam 23. InsyaAllah nanti malam 25, 27, 29, bahkan boleh jadi pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu. Maka oleh karena itu, maka orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu 2 rakaat saja kata para ulama, itu luar biasa. Maka lebih baik banyak daripada ibadah 1000 bulan itu. Sama luar biasa. Kalau malam itu kita baca tasbih, malam itu kita baca Quran, bayangkan berapa banyak, berapa lama ibadah itu berlangsung. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, kita ini umat yang kecil, yang lemah, maka di akhir Ramadan ini kita coba mendekatkan diri kita kepada Allah, gali, mana tahu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, beliau baginda Rasulullah bersabda, man shalal maghrib wal isya hatta yanqadhiya syahru Ramadan fi jama'ati wa ma faqad ahaza min lailatul qadri. Barang siapa yang solat maghrib, solat isya berjamaah selama bulan Ramadan, tidak pernah putus, berjamaah maghrib isya tidak pernah putus selama Ramadan, maka dikatakan oleh baginda Rasul, maka dia telah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar dengan kadar yang sempurna. Kita ini kadang-kadang maghrib dekat berbuka hendak solat berjamaah. Itu kebiasaan kita, Pak. Kebiasaan kita nanti datang pas mau solat isya tarawih. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua, masih di riwayat yang sama dari Abu Bakar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla syahidal isya al-akhirata fi jama'ati min Ramadan faqad adraka lailatul qadr. Barang siapa yang solat isya pada hari terakhir di bulan Ramadan secara berjamaah. Nah ini Ramadan secara berjamaah. Biasanya Pak, kalau kita nih hari terakhir Ramadan itu tidak sibuk lagi di solat isya berjamaah, sibuk ngurus zakat fitrah bagi amil, sibuk membayar zakat fitrah, isyanya tinggal. Nah, orang yang solat isya pada hari terakhir pada bulan Ramadan secara berjamaah, faqad adraka lailatul qadri, maka baginya dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jaga kesempatan yang diberikan ini sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan pada Lailatul Qadar ini. Semoga Allah mudahkan kita dan menemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa disampaikan Nabi, dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.